adik-adik semua, pilih yang mana? Pilih yang mana? Ayo, dari yang kemarin ya, mungkin agak jenuh sudah ya. Apakah yang A, yang B, yang C, yang D, yang E, yang F? Mudah-mudahan kita selalu berbahagia. Boleh saja bersedih, tapi jangan lupa bahagia. Boleh saja muram, tapi jangan lupa bahagia. Boleh saja bimbang, tapi jangan lupa bahagia. Dan tentukan pilihanmu sekarang. Lanjut ya, sekilas selalu berita tentang dunia kefarmasian. Pertama kali di dunia ya adalah apoteker cantik juara Miss International 2019, yaitu Hestianianisih ya, susah ya namanya. Ini Siretron Litrom. Aduh, ini dari negara mana ini ya? Dia merupakan apoteker yang merupakan juara Miss International 2019. Jadi bakatnya disalurkan. Jadi adik-adik yang punya bakat dalam dunia fashion, dalam dunia musik atau apapun, kembangkan ya. Jangan hanya terpaku dalam dunia kefarmasian. Ya. Next ya. Jadi dalam dunia perkembangan farmasi sekarang, sebelum kita memasuki ke materi ya, tentunya orang kian percaya Google daripada dokter untuk diagnosa diri sendiri. Wow, bagaimana itu dengan kita? Coba ya, terutama masyarakat awam sekarang semakin modern gitu ya. Daripada ke mana? Terkadang ke tenaga kesehatan mahal ya, apalagi sekarang BPJS antri lama, milih dari Google, habis itu beli obatnya di apotek sendiri. Nah, disinilah ternyata tanggung jawab apoteker semakin besar untuk mengawal dari suamedikasi yang terjadi di masyarakat. Tentunya kita sesuai dengan kewenangan kita dan tidak melebihi kewenangan kita ya di sini ya. Misalnya kita mendiagnosa sendiri, kalau pasien sudah mendiagnosa sendiri itu hak-hak dia sendiri ya. Karena kalau dia salah ya sudah gitu, dia sendiri menentukan obatnya. Kita hanya mengingatkan, kalau bisa mengarahkan kembali ke dalam jalan yang benar. Sah-sah saja, apalagi kita ya tahu obatnya ya bisa juga sendirian. Tentunya kita harus saling menghargai wewenang masing-masing. Seputar karir ya, tentunya di sini karir kita bisa jadi apa saja yang kita inginkan, tapi mungkin Tuhan sudah menggariskan ya. Hampir tidak ada sarjana teknik di Indonesia yang bekerja sesuai bidangnya. Wow, ini sungguh mengejutkan ya. Di sini ada Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Ya, Fakultas Teknik di sini 2018 memiliki 750.000 orang bergelar sarjana teknik, namun hanya 9.000 orang atau 1,2% yang bekerja sesuai dengan bidang keilmuannya. Bagaimana dalam dunia farmasi? Ini belum ada surveinya nih kelihatannya. Jadi perlu kita lakukan. Jadi terkadang sarjana, jangan bangga jadi sarjana. Kalau bisa selinier, mungkin kita bisa berkarir, itu alhamdulillah. Tapi kalau berkarir juga bukan dalam dunia kita, itu juga nggak masalah gitu. Karena banyak yang tidak hanya di jalurnya juga sukses kayak gitu. Apapun karirnya, tentukan pilihan kita dari sekarang. Jangan bimbang. Ada apa di dunia sekeliling kita? Kita perlu tahu juga sebelum mendalami tentang dunia disperse. Dan 3 kita tentang suspensi. Jadi ada cerita gini ya, mahasiswa IPK 3,7 kecanduan game ditemukan tewas tuh. Aduh, mengenaskan ya, kena serangan jantung di kamar kos. Jangan banyak main game ya, apalagi di zaman Covid ini ya. Boleh-boleh saja main game, tapi ada batasannya. Kemudian hasil penelitian nih, otak semakin aktif ternyata bikin umur lebih pendek. Nah, ini penting. Tentunya ini saya nggak ngambil dari ini ya, nggak ngambil dari jurnal-jurnal. Ini sudah dibuat menarik dalam berita-berita. Jadi ini membuktikan bahwa kita perlu mengistirahatkan otak kita sebentar. Jangan memorsir kita belajar Zoom, mata bisa panas, otak bisa panas, perut panas ya. Bisa umur kita lebih pendek. Itu hasil penelitiannya kayak gitu. Jadi banyak-banyaklah bermain juga, banyak-banyak belajar, tapi jangan lupa bermain ya. Apalagi kalau yang punya pasangan, jangan lupakan pasangannya ya. Begitu. Lalu apa yang dicari di dunia ini? Ada yang punya rumah mewah, kemudian tiba-tiba meninggal 2 minggu kemudian, nggak dinikmati rumahnya. Apa yang dicari? Ini contohnya lagi, ada juga bahkan dosen ya meninggal gantung diri padahal baru lulus S3 di UGM. Bahkan baru-baru ini juga ada dosen suatu universitas negeri itu meninggal juga gantung diri juga, baru
juga lulusan dari S3 juga kayak gitu ya, dokter pendidikan matematika lagi bahkan. Sungguh menaskan, mungkin karena kurang bermain itu tadi. Jadi jangan lupakan bermain, berjalan-jalan, apapun hobinya ya. Yang hobi jalan-jalan ini, yang hobi zoom zoom kayak gitu, hobi belajar beda lagi. Nah, ternyata adik-adik, dunia farmasi berkaitan juga dengan kehidupan. Jadi kita semakin mendalami farmasi akan semakin mengerti kehidupan. Arah putaran elektron di dalam kimia, tentunya adik-adik pernah belajar kimia dalam SMA ya, ataupun di kimia analisis. Ternyata ya arah elektron itu berlawanan dengan arah jarum jam mengelilingi inti atom ya di sini. Dan menakjubkannya, arah putaran elektron itu sama dengan arah tawaf ya, arah tawaf yang dilakukan di Ka'bah, dan seiring itu juga dengan arah perputaran dari bima galaksi kita. Jadi planet mengalami pusat galaksi semua di sini ya. Galaksi Bima Sakti itu berputaran melawan arah jarum jam begitu. Jadi antara dunia kecil mikrokosmos sampai makrokosmosnya seimbang. Itu mengajarkan kita, semakin kita mendalami ilmu kimia itu ya, dalam hal ini ya kita ilmu farmasi juga, semakin kita memahami makrokosmos kita. Nah, dan juga berkaitan dengan hukum Coulomb, mungkin yang ada pernah belajar dulu di SMA ya. Ternyata pusaran Ka'bah itu mengandung pusaran energi, di mana energinya itu mengarah ke atas ya, dengan sesuai hukum Coulomb, energi medan magnetnya. Ini penting sekali ya, bagaimana nanti siapa tahu kita bisa menciptakan obat yang berdasarkan medan elektromagnetik seperti itu. Ya, perhatikan juga ini ada fenomena ya, ada laut ini di mana belahan bumi ya, dia tidak menyatu ya. Ternyata apa kaitannya dengan dunia farmasi? Bagaimana cara menyatukannya? Jadi di dalam suatu kitab ya, Al-Quran, dalam hal ini surat Al-Furqan 53. Jadi, dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar dan yang lain asin lagi pahit. Dia jadikan antara kedua dinding dan batas yang tidak tembus. Nah, di sini kita belajar di dunia farmasi fisik adanya tegangan permukaan ya, tentunya. Beda tegangan permukaan, ada beberapa jenisnya. Bagaimana bisa nggak disatukan? Bagaimana misalnya dengan pemanasan gitu ya, atau dengan surfaktan. Nah, itu nanti ada kaitannya. Surfaktan alam apa, pemanasan alam apa, bisa kita pelajari. Bagaimana menurunkan tegangan permukaan itu. Dan tidak sama antara dua laut yang tawar, sedap, segar, sedap diminum, dan yang lain asin ya, lagi pahit. Nah, disinilah perbatasannya tegangan permukaan yang terjadi di alam. Kalau kita kan belajarnya tegangan permukaan yang terjadi pada larutan-larutan. Ya, mudah-mudahan kita bisa hubungkan antara makrokosmos dan mikrokosmos dan yang kita pelajari. Oke, begitulah segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang punya sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dengan adanya fenomena ini kita belajar bahwa tetaplah yang kita cari adalah kita mengagungkan kuasa Sang Pencipta kita ya. Jadi jangan lupa belajar ini tentu ada tujuannya ya. Selain belajar di sistem dispersi, tentunya supaya pelajarannya lebih mudah, kita harus mengacu kepada Sang Pencipta kita. Ingat, kita bisa meninggal kapanpun saja, seperti tadi yang diceritakan sebelumnya. Baik, sekarang kita akan memasuki, tarik nafas dulu, 1, 2, 3, suspensi dispersi kasar. Ciri-cirinya seperti yang pada pertemuan sebelumnya adalah tipe cairan ini, sistem dispersi ini yaitu heterogen ya. Salah satu atau semua dimensi partikel lebih dari 100 nanometer. Dengan sifat tidak dapat disaring. Contohnya kopi ya, contohnya kopi. Mudah. Sekarang zamannya kopi dan zamannya COVID. Nah, gitu ya. Semakin COVID ini merajalela, kafe kopi di Lampung juga merajalela. Ada kaitannya ya. Jadi kalau kita minum kopi, ingat aja sistem dispersi kasar, susah disaring ya, gitu ya. Itu kopi yang ada ampas, tapi kopi yang nggak ada ampas mudah disaring ya. Oke. Kemudian tadi ya, jangan lupakan itu adalah sistem 2 fase.
Suspensi menurut Farmakope 5 ya, dia itu adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Ya intinya padat dalam cair lah, kayak gitu ya. Kemudian ini yang kita melihat tabel yang ke pertemuan sebelumnya ya, bahwa perbedaannya adalah sistem disperse adalah pada ukuran-ukuran partikelnya, yaitu kita masuki di lebih dari 0,5 mikrometer ya. Di sini sistem dispersi kasar. Nah, jadi suspensi itu adalah misalnya terdiri dari tiga ini sebenarnya ya, tiga fase ya. Ada apa namanya? Disperse phase, continuous phase, sebenarnya dua fase maksudnya, tapi di sini adalah penjelasan dari interface permukaannya. Jadi partikel yang terdispersi dalam medium disperse sama seperti emulsi sih sebenarnya. Cuman emulsi perbedaannya adalah liquid, sedangkan suspensi adalah solid. Begitu. Solid in liquid vehicle ya, suspension. Alasannya obat ya terkadang di farmasi dibuat dalam sediaan suspensi apa sih? Jadi ada beberapa di sini penjelasannya. Drug is insoluble ya, jadi karena kelarutannya dengan dibuat suspensi jadi mudah larut. Itu drug is more stable, dia dalam, jadi ketika dia dijadikan dalam suspensi atau emulsi ya, di sini jadi larut, dan lebih stabil maksudnya. Kemudian there is a need to control the rate kecepatan pelepasan obat. Jadi dalam sistem penghantaran obat ya ada laju cepat atau laju lepas lambat gitu yang sering kita dengar dengan immediate release atau sustained release seperti itu. Kemudian ada juga karena rasa obat yang tidak enak, yaitu drug has bad taste, sehingga dijadikan bentuk suspensi. Sediaan farmaseutiknya bisa suspensinya bisa berupa oral ya, ocular, otic, rectal, parenteral, dan topikal tentunya. Contohnya nih ada ya. Oral apa? Suspensi chloramphenicol. Ocular, suspensi hidrokortisonasetat. Otik, telinga ya untuk suspensi hidrokortison. Parenteral, suspensi penisilin. Nah ini banyak yang digunakan di topikal, kaladin ya, kalau untuk obat-obat gatal-gatal alergi seperti itu. Bisa dilihat contoh sediaan suspensi sebelum kita melanjut ke emulsi ya, yaitu Neocaulana. Ini banyak ya di apotik, bisa dilihat itu di toko obat. Dan candistatin. Neocaulana obat apa tuh? Gabungan antara kaolin dan pektin, obat diare ya. Kemudian candistatin ini banyak digunakan untuk mengobati candidiasis ya, atau misalnya kasus-kasus yang terjadi ada sariawan pada anak di situ. Kemudian suspensi farmaseutik apa itu? Yaitu dispersi kasar tadi dengan partikel tadi ya, sama ya. Kemudian suspensi sangat berperan dalam dunia farmasi dan kedokteran, karena juga dipakai dalam dunia kosmetik ya. Contohnya apa? Obat jerawat contohnya. Banyak juga tadi obat-obat tadi. Kemudian suspensi yang dapat diterima memiliki mutu tertentu yang diinginkan, yaitu apa? Suspensi gel itu bahan tersuspensinya tidak mengendap dengan cepat. Kemudian dengan tidak mengendap dengan cepat itu berarti partikel-partikel yang turun ke dasar juga tidak begitu cepat ya, harusnya, sehingga tidak membentuk koagulasi yang cepat gitu. Kemudian suspensi tidak terlalu kental ya, supaya dapat dituang juga dari wadahnya atau melewati jarum suntik ada juga. Nah, adik-adik, perlu kita ketahui ternyata suspensi berdasarkan partikel itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada suspensi sistem flokulasi dan deflokulasi. Perbedaannya bisa dibaca di sini, teman. Yang perlu digarisbawahi adalah laju pengendapan ya. Flokulasi ini laju pengendapannya cepat, sedangkan deflok laju pengendapannya lambat. Nah, tentunya ini ada kaitannya ya dengan apa? Jenis partikelnya, dengan ikatan-ikatan yang terjadi antar partikelnya. Ya, di situ ya. Di sini bisa dilihat perbedaan-perbedaan antara dua suspensi ini. Di sini pengendapannya cepat karena partikel yang bentuk agregat bebas yang ukurannya besar. Ini pengendapannya lambat karena partikelnya cenderung kecil-kecil, dia jadi lambat. Tapi kalau udah dikocok lagi susah nih, udah madet yang ini, yang deflok. Tapi kalau ini mudah,
lebih mudah untuk dikocok lagi karena dia nggak terlalu nempel, nggak lengket gitu. Bayangkan ya suspensi obat jerawat ya di sini ya, jadi bisa bayangkan pernah nggak tuh obat belerang ya yang dikocok gitu, itu bisa dibayangkan. Nah, untuk partikel-partikel yang dengan sistem terfokulasi terikat lemah ya, karena terikat lemah dia mengendap cepat sehingga tidak membentuk gumpalan atau koagulasi dan mudah disuspensikan kembali. Jadi itu sistem yang flokulasi. Yang partikel yang terdefokulasi mengendap secara perlahan dia karena kecil tadi ya, dan pada akhirnya membentuk suatu sedimen dengan agregat dan gumpalan yang sulit untuk disuspensikan kembali. Yang mana yang ideal ya sebenarnya, yang mana? Ayo ya, gabungan ya, nanti ada di kuliah di selanjutnya di farmasetika atau di Iqbal TV nanti bisa disaksikan juga sebenarnya. Cari farmasetika suspensi ada juga tuh. Oke, hukum yang berhubungan dengan suspensi ini sama persis dengan kuliah saya di semester 2. Bisa dilihat nanti ya, Stokes Law. Jadi hukumnya ini V sama dengan, nah ini ada rumus gitu, V itu kecepatan pengendapan. Sehingga untuk memperoleh suspensi yang optimal tentunya kita harus mendapatkan V yang kecil. Untuk dapatkan V yang kecil berarti ini ada viskositasnya harus tinggi, sehingga yang di atas ini juga harus rendah kayak gitu ya. Di sini ada bobot jenis ya antara partikel, di sini bobot jenis cairan. Nih harus disesuaikan, dan diameter partikel harus kecil. Ini gravitasi, nggak bisa dikecilin, nanti kita terbang. Jadi karena V kecepatan pengendapan berbanding terbalik dengan viskositas, ini kita manipulasi ya. Jadi decreasing particle size, kemudian decreasing difference in density, dan kemudian increasing viscosity. Begitulah kuncinya untuk meningkatkan laju pengendapan, mengurangi laju pengendapan maksudnya ya. Jadi itu ya berdasarkan hukum Stokes ya, dia biar V-nya kecil, begitu ya. Kemudian ketika pembuatan suspensi sebenarnya terjadi proses pembahasan dari partikel. Ketika dia dari udara dia belum terselimuti oleh medium disperse ya. Tapi ketika sudah masuk di proses C, dia tercelup, maka dia terbasahi, mulai kontak ya, hilang dari udara, mulai kontak, dan terjadi pembasahan sempurna sehingga cairan menyebar pada seluruh partikel. Ini proses pembasahan partikel yang terjadi di suspensi yang bergantung pada sudut kontak ya. Jadi dilihat semakin mana sudut kontak semakin kecil, apa semakin bagus atau semakin jelek kayak gitu. Kemudian ada penjelasan lain bahwa serbuk hidrofobik, contohnya apa? Ini yang takut air nih, sulfur kan, takut air dia. Karbon, ada magnesium stearat juga. Kalau yang suka air apa? Zinc, oksid, talek, magnesium karbonat itu juga. Ya contohnya serbuk yang hidrofilik, sehingga kita bisa mempengaruhi lebih memilih mana yang kita larutkan dengan air, mana yang tidak dilarutkan dengan air ya. Seperti itu. Sehingga kalau nggak larut gimana? Nanti ada campur tangan suspending agent. Sebenarnya dalam penilaian suspensi kita bisa mengukur dalam F ya di sini ya. F itu yang ideal berapa perbandingan antara volume sedimen dengan volume originalnya. Jadi yang ideal adalah di sini F itu bernilai 1, jadi sama perbandingan, tidak seperti ini untuk menguji kestabilan dari suspensi, dan tidak melebihi ini juga ya. Jadi FU nya melebihi dari volume original, F sama dengan 1, ini yang ideal. Untuk ideal bentuk sedimen volume ya dalam stabilitas suspensi ya. Kemudian untuk tentunya membentuk sistem flokulasi ya yang sedikit lebih baik sebenarnya bagusnya gabungan ya dari sistem flokulasi dan evakuasi. Namun dalam sistem flokulasi terkendali itu dapat dilakukan dengan 3 prinsip, yaitu menggunakan elektrolit, menggunakan surfaktan ya di sini, kemudian menggunakan polimer hidrolik. Intinya bekerja sebagai pelindung ya. Di sini polimer hidrolik sebagai kolit pelindung. Kemudian surfaktan juga seperti itu. Kemudian elektrolit, nah ini pelindung, tapi dia melakukan mengurangi shower elektrik yang terjadi antar partikel. Dia mengurangi shower elektrik ya. Apa tuh shower elektrik? Nanti kita lihat ya.
Kemudian pertimbangan lainnya juga adalah dengan meningkatkan temperatur bisa menyebabkan flokulasi stabilitas, mempengaruhi stabilitas dari flokulasi. Ini freezing bisa menyebabkan cake formation, bahaya ya kalau terlalu mendinginkan. Nah, dan fluctuations dalam temperatur bisa menyebabkan pertumbuhan kristal, tidak bagus juga kalau fluktuasi dalam temperatur. Nah, itu untuk modifikasi sifat dari flokulasi terkendali ya. Nah, bagaimana flokulasi dalam pembawaan terstruktur? Jadi di sini ada suspensi, ya, dia belum nyampur di sini partikel padatnya, belum tercampur sempurna. Bagaimana untuk mencapai ini? Jadi tercampur sempurna membutuhkan suspending agent namanya, supaya menyatukan, ya, supaya menyatukan, sehingga partikel-partikel ini kan tadi yang bermuatan nih, positif, negatif, atau netral. Nah, dengan adanya suspending agents, dia akan di-coated ya, dilapisi, dilindungi oleh suspending agent itu, sehingga akan membentuk anionic flokulan. Nah, anionic flokulan ada yang positif, ada yang negatif juga ya, tapi lebih banyak ke arah anionic flokulan nanti diarahkannya. Kemudian terjadilah partikel yang terflokulasi. Nah, inilah flokulasi dalam pembawa terstruktur. Jadi ada modifikasi, maksudnya ketika dia menjadi partikel yang belum tercoated ya, terlapisi atau terselubungi, dia menjadi terlapisi atau terselubungi, sehingga terjadilah flokulasi dan terjadi suspensi yang merata seperti ini jika dia belum ditambahkan suspending agent. Nah, suspending agent ini apa aja contohnya? Di sini CMC, karboksimetil selulosa, ada karbopol, ada vigam, tragakan, bentonit. Nah, ini contoh-contohnya yang bisa digunakan untuk membuat flokulasi dalam pembawa terstruktur. Tadi ada mengurangi shower elektrik. Jadi shower elektrik itu jadi ada lapisan elektrik ya, berganda dari partikel seperti ini ya. Nah, ini partikel contohnya positif. Kemudian dalam medium itu tentunya ada muatan negatifnya, kemudian naik ya, dia dari sini ya, dari bawah dasar naik ke atas. Nah, ini membentuk shower elektrik antar partikel itu. Nah, membentuk shower elektrik dia berpasangan. Jadi akan ketika ada dua partikel dia berhadapan, itu kan akan membentuk kalau ada shower elektrik, dia lebih susah untuk bergabung kayak gitu ya. Nah, lebih susah untuk bergabungnya, begitu. Nah, ini ada juga zeta potensial, ini disebut ini perbedaan potensial antara larutan dasar yang merupakan campuran dengan daerah tightly bound di sini ya, atau disebut gigenion ya. Gigenion di sini yang berupa muatan negatif semua. Dan ini ada nurse potensial yang terjadi, perbedaan tegangan antara dari sini sampai bawah. Nah, seperti itu. Nah, yang terjadi di antara dua partikel bermuatan itu sebenarnya ketika gaya van der Waals itu kan dia saling tarik menarik, tetapi adanya electrostatic repulsion dia akan saling tolak menolak kayak gitu. Nah, ini membentuk shower elektrik, dia lapisan double layer, membentuk suatu potensial energi dia yang akan mengurangi interaksi, dia menjaga. Dengan kalau dia tidak adanya lapisan sama sekali, dia sebenarnya malah akan lengket tadi ya, sehingga memerlukan ya memang shower ini sedikit, tapi jangan terlalu tebal ya, nanti terlalu menjauh kayak gitu. Tapi kita juga harus mengurangi shower lapisan-lapisan double rangkap ini seperti itu ya, tadi ya, dengan elektrolit ya, sehingga tidak terjadi penempelan antar partikel ini. Dan ketika dihubungkan dengan flokulasi pembawa terstruktur, yaitu dia perlu suatu coated ya, suatu coated tadi pelindung. Jadi dia tidak akan cepat mengendap ketika partikel-partikel ini berdekatan kayak gitu, dibentuk pelindung. Nah, dia mudah berinteraksi di sininya antara dua lapisan ini. Seperti itu ya, untuk mempengaruhi van der Waals attraction dan electrostatic repulsion-nya. Oke, kita lanjut ke emulsi. Jadi emulsi adalah bagian dari sistem dispersi kasar juga, yaitu suatu sistem yang tidak stabil secara termodinamika ya,
terdiri dari sedikitnya 2 fase. Ada sama ya, fase terdispersi dan fase yang cair lain yang kontinu disebutnya. Kemudian gimana emulsi itu distabilkan dengan bahan pengemulsi? Sama ya. Kalau tadi suspensi, suspending agent. Kalau emulsi, emulsifier ya di sini ya, emulgator nanti. Nah, ini contohnya ya, emulsi kita sering minum nih dari kecil, misalnya Scott Emulsion, ku tumbuh besar gitu lagunya ya. Ini contoh bentuk sediaan emulsi yang ada di pasaran. Obat ya, obat penambah nafsu makan dan vitamin sini juga yang udah dikombinasi zaman sekarang. Jadi membuat obatnya itu dia tentunya seolah-olah dunia ini antara air dan minyak tidak bisa bersatu, antara anjing dan kucing tidak bisa bersatu. Ternyata bisa ya, banyak kejadiannya di lapangan. Minyak dan air bisa bersatu dengan emulsifier kayak gitu. Nah, di sini adalah fase emulsi, dia oil in water. Ini water in oil, ada 2 jenisnya. Ini water base, ini oil base. Nah, kemudian ada emulgator, emulsifier sehingga menjadi bersatu. Ya, jadi tidak terpisah. Ini idealnya. Ini dari proses emulsi ya, sistem 2 fase sama menggunakan emulsifier sehingga dia menjadi lebih stabil. Kemudian tentunya sama ya, ini hanya tentang diameternya bagaimana. Kemudian sistem emulsi itu banyak juga digunakan dalam lotion kecantikan, seperti itu saja ya. Kemudian konsistensinya juga bisa berbeda. Nah, tipe emulsi ada yang dari 3 jenis ya, simple, multiple, sama mikro. Jadi simpelnya tuh ini banyak terjadi, OW atau WO, oil in water atau water in oil. Sedangkan untuk multiplenya ada ini, oil in water, in oil lagi, ini water in oil, in water lagi. Nah, mikronya dibuat sediaan lebih kecil lagi, nano emulsion, lebih canggih lagi tadi ini ya. Ini seperti pengembangan sistem penghantaran obat ya, begitu. Jadi bahan pengemulsi dapat dibagi menjadi 3, yaitu pakai surfaktan, kolit hidrofilik, dan partikel padat yang terbagi dengan halus. Itu yang utama. Dengan mekanisme kerja masing-masing sebenarnya ya pada prinsipnya membentuk selaput pelindung seperti itu ya. Nah, ini contohnya some typical emulsifying agents ya, pembentukan selaput ya intinya, baik monomolekul, multimolekul atau partikulat. Ketika dia solid ini ya, seperti ini contohnya bentonite, vigam ya. Kemudian sebagai surfaktan, surface active agent ya, maksudnya surfaktan tuh dengan berbagai tipenya, ada yang anionik, kationik. Nah, ini contohnya triethylalamin kalau yang surfaktan anionik dengan HLB-nya berapa? 12. Ini HLB-nya 25. Ya. Cuma semakin suka air nih, HLB-nya tinggi. Kemudian ada yang tadi hidrofilik koloid misalnya. Contohnya apa? Ini ada gelatin. Ini seperti itu ya, tipe emulsifying agent. Nah, ini yang terjadi. Ternyata schematic of oil droplet in oil water emulsion. Jadi ini adalah oil ini ya, oil ini oil sama. Kemudian dalam water, tetesan oil in oil water solution. Kemudian emulgatornya di sini digunakan twin 40 sama span 80. Nah, dia 2 emulgator ini menyeimbangkan supaya oil ini tetap larut dalam water dan tetap stabil dengan menyeimbangkan ikatan antara medium disperse dan fase terdispersnya. Dalam hal ini fase hidrofobik berikatan dengan oil, fase hidrofilik berikatan dengan waternya. Nah ya, ini kan polar ya, berhubungan dengan water. Ini gugus ini berinteraksi dengan water dan hidrofobiknya berinteraksi dengan oilnya. Jadi melihatnya di situ, baik itu twin maupun span-nya. Seperti itu ya, jelas ya di sini. Nah, ini seperti itu ya. Jadi ini sama juga. Itulah mekanisme yang terjadi di dalam larutannya itu ketika terjadi fase terdispersinya ini ya oil, kemudian medium dispersinya water. Dengan adanya surfaktan ini twin 40 sama span 80, ini yang terjadi secara molekulernya. Baik. Kemudian emulsi yang tidak
stabil itu banyak ya. Bisa juga terjadi flokulasi, koalensensi, atau pemisahan. Dia rusak karena pemanasan macam-macam nih, pendinginan yang terlalu berlebihan, atau dia berubah sistem fasenya, inversi dari OW jadi WO misalnya, atau terjadi creaming. Nah, ini adalah gambarannya juga ya. Seperti ini sebenarnya emosi yang bagus. Tapi ketika terjadi berbagai mekanisme fisik kimia, karena dia termodinamika ya, yang tidak stabil secara termodinamika, sehingga harus diperhatikan penyimpanan dan perlakuannya. Ketika dia tidak stabil, dia akan membentuk coalescence, creaming, breaking, pisah, atau flokulas ya, seperti itu. Berikut adalah cara penentuan tipe emulsi. Tipe emulsi dapat ditentukan dengan berbagai macam cara. Ini mudah saja sih, di sini ada 6 cara ya. Ini nanti bisa dibaca. Untuk contoh ya, misalnya tes fluoresensi. Banyak minyak jika dipaparkan pada UV maka akan berfluoresensi. Jika tetesan emulsi dibentangkan dalam lampu fluoresensi di bawah mikroskop dan semuanya berfluoresensi, menunjukkan emulsi air dalam minyak. Tapi jika emulsi minyak dalam air, fluoresensinya berbintik-bintik. Nah, itu. Begitu juga ya, di sini bisa dibaca dengan jelas bagaimana menentukan tipe emulsi dengan prinsip masing-masing. Pengenceran, konduktivitas, kelarutan warna, uji arah creaming, dan metode kertas saring itu juga bisa digunakan. Baik, ini apa gunanya dalam dunia biofarmastika atau dalam dunia obat itu? Ternyata kita bisa lihat di sini ya, bioavailability yaitu keterlarutan obat dalam darah. Ini ya, berhubungan antara plasma dengan time. Ini ketika dibuat bentuk emulsi suspensi, ternyata kelarutannya atau bioavailability di dalam darah lebih banyak dibandingkan sediaan kapsul kayak gitu. Ini adalah contoh bioavailability dari obat non-steroid anti-inflammation drug ya, di dalam dosage form tertentu ya di sini. Ini obatnya contohnya Indosol. Nah, begitu juga contohnya ada bioavailability dari obat Griseofulvin ya, obat apa? DD. Itu bisa dicari apa? Nah, ini contohnya. Ketika dia disajikan dalam bentuk OW emulsion, ternyata ketersediaannya atau bioavailability-nya di dalam darah, kesediaan kadar obatnya di dalam darah itu lebih baik dia. Ini membuktikan bahwa dengan adanya sistem pengantaran obat menggunakan dispersi kasar emulsi suspensi, ini salah satunya memberikan manfaat positif bagi ketersediaan obat dalam darah atau bioavailability menjadi lebih baik ya di dalam plasma. Nah, itu adalah salah satu gunanya dari pembelajaran ini dalam pada aplikasinya untuk memudahkan pengertian kita. Baik, selesai sudah kuliah dari saya. Mudah-mudahan sistem dispersi kasar kali ini dapat bermanfaat bagi dunia kita, dunia pribadi, dunia farmasi, dan wawasan kita. Dan jangan lupa terus belajar secara mandiri ya, secara mandiri dari mana saja, dari jurnal, dari mananya, dari paper-paper apa aja, dan buku di sini buku Martin ya, saya mengacunya, bisa dibaca ulang. Kemudian jika orang tua memaksa anak agar fokus pada bidang tertentu, maka ada dua kemungkinan yang terjadi pada anak, yaitu pertama, anak stres dan membencinya, dan kedua, anak sukses tapi yang membenci orang tuanya. Stop memaksa anak, mereka punya potensi dan bakat sendiri. Tugas orang tua adalah membimbingnya. Deddy Corbuzier. Salam dari saya, salam farmasi.